Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 9 SMPS Kingdom Academy Kendari. Selamat belajar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini kami akan belajar mata pelajaran agama tentang turunnya Roh Kudus. Berkati kami agar kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Fantastis, luar biasa, meroket, yes. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Fantastis, meroket, luar biasa, yes. Nah, adik-adikku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang turunnya Roh Kudus. Poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama, peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia belum nampak. Namun para nabi telah menubuatkan kedatangannya. Nabi Yoel di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 di sana dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, pernyataan Allah ini disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami tekanan akibat pemberontakan mereka terhadap Allah. Dan Allah berjanji akan menggenapi nubuat itu apabila mereka bertobat. Apabila bangsa Israel bertobat. Nabi Yesaya juga menyatakan tentang keberadaan Roh Kudus di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Di sini Yesaya menjelaskan mengenai peran dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Nah, peran Roh Kudus baru lebih tampak lagi atau lebih jelas lagi di dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus sendiri yang mengatakannya sebelum terangkat ke sorga. Dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Ditulis di sana dalam kitab Yohanes 14 ayat 18a. Juga dituliskan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Bahkan kalau kita baca di dalam nas yang dituliskan oleh Nabi Yesaya di atas, ya, di dalam rumah ibadat di Nazaret, ya, ia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Waktu Yesus membaca, Roh Tuhan Allah ada padaku, dan Yesus berkata bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tetapi sayang sekali murid-muridnya salah memahami janji Allah ini. Mereka berpikir bahwa penggenapan janji Allah itu berkaitan dengan masalah politik, berkaitan dengan kekuasaan Romawi. Padahal dengan kekuasaan Tuhan, Tuhan mau memulihkan
memulihkan bukan cuma keadaan politik, tetapi seluruh keberadaan bangsa Israel. Makanya pemikiran itu berubah ketika janji Allah digenapi melalui turunnya Roh Kudus. Roh Kudus, kita belajar pada kelas 8 lalu, bicara Roh Kudus bicara tentang Parakletos. Yang secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi atau membela seseorang di hadapan mahkamah. Yakni seorang asisten hukum atau seorang perantara untuk menolong. Namun arti yang lebih dalam lagi secara rohani kita tentang Roh Kudus ini bicara tentang Parakletos, bicara tentang karisma pneumatis bagi orang Kristen. Dalam hal ini orang percaya kepada Kristus tidak lagi sendirian. Roh Kudus akan mendampingi setiap saat. Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran. Ia akan bersaksi tentang kebenaran itu. Karena ia adalah roh Allah sendiri. Kita akan masuk pada bagian B, gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Nah, adik-adikku sekalian, dalam perjanjian lama, hari Pentakosta adalah hari yang penting. Dikatakan sebagai hari kedua terbesar setelah Paskah dalam tradisi Yahudi. Pentakosta secara harafiah berarti 50. Karena hal ini merujuk pada hari ke-50 setelah Paskah. Mereka merayakan satu hari penuh pada akhir musim petik gandum. Mereka bersuka cita, mereka bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan telah memberkati kehidupan mereka. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, kita tahu bersama bahwa di sana dikisahkan pada saat Pentakosta orang-orang percaya berkumpul di Yerusalem. Kemudian angin bertiup memenuhi tempat mereka berkumpul, dan seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dan di dalam pertemuan itu mereka mendengar bunyi yang keras, orang-orang banyak yang datang berkerumun. Ada orang-orang Partia, orang Media, ada orang Elam, Mesopotamia, orang Yudea, ada orang Kapadokia, dan masih banyak lagi ada di sana. Mereka mendapati para rasul mulai berbicara di dalam bahasa mereka. Mereka sangat heran karena semua rasul itu adalah orang Galilea. Dan peristiwa ini menjadi titik pemberitaan Injil kepada semua orang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa Allah memampukan orang melakukan sesuatu. Dampak kuasa Allah yang luar biasa itu tergambar dalam kehidupan para murid, para rasul. Mereka menjadi orang-orang yang berani bersaksi, menyampaikan berita keselamatan meskipun banyak orang tidak menyukai kehadiran mereka. Nah, kalau berbicara tentang Roh Kudus adalah roh yang mengubahkan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi. Petrus yang pernah menyangkal Yesus telah berubah saat Roh Kudus hadir di dalam kehidupannya. Petrus orang yang penuh dengan kebimbangan menjadi orang yang berani. Seorang yang menyangkal Yesus, dia menjadi orang yang berani saat Roh Kudus hadir dalam kehidupannya. Berani untuk menunjukkan kebenaran, berani untuk menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Kita merindukan kuasa Roh Kudus supaya kita menjadi anak-anak remaja, anak-anak kingdom yang memiliki power, memiliki kuasa, yang punya dunamos, dinamik, ya, yang bergerak, yang memiliki power. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2
Roh Kudus menerangi hati orang untuk melihat kebenaran. Ya, ketika mereka mendengar hal itu dituliskan di sana, hati mereka sangat terharu. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Roh Kudus menerangi hati setiap orang. Roh Kudus juga memanggil dan menggerakkan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menerima kebenaran. Roh Kudus juga menghimpun orang-orang percaya dan memberi pengajaran dalam persekutuan dalam Allah. Roh Kudus juga menolong, menjaga, memelihara persekutuan yang dibentuk oleh Allah. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk bersaksi, menjadi berkat bagi semua orang. Anak-anak kingdom yang percaya akan kuasa Roh Kudus juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya dan bersaksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, orang-orang menyukai semua orang, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi awal terbentuknya jemaat perdana. Bagian C yang akan kita pelajari pada saat ini adalah gereja perdana dan tantangannya. Jadi gereja bukan hanya mengalami kuasa, dampak yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa, tapi gereja juga mengalami akan tantangan. Nah, perjalanan gereja perdana tidak mudah. Gereja mula-mula tidak mudah. Tantangan yang dihadapi sangat beragam dan kompleks. Roh Kudus menyertai gereja, tetapi sisi kemanusiaan jemaat ikut terpengaruh. Yang pertama, gereja perdana menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran ini menyusup ke gereja-gereja. Ada yang mau mempersembahkan korban kepada patung kaisar. Ada ajaran yang mengajarkan tentang karunia lidah dan nubuatan, ajaran palsu dan gnostik. Gereja juga mengalami penolakan dari agama-agama yang berasal dari tradisi masyarakat sekitar. Gereja menghadapi tantangan secara politis dari pemerintah Romawi. Karena menolak memberikan kemenyan pada patung kaisar, gereja dianggap sebagai pembangkang, tidak setia kepada kaisar. Dan akhirnya kita tahu bahwa banyak orang percaya yang mati dibunuh. Misalnya ada Ignatius dari Antioquia, ada Polikarpus dari Smyrna. Dia dianiaya di bawah pemerintahan Kaisar Markus dan Justinus. Pada bulan Juli tahun 64, di Roma terjadi kebakaran hebat selama 9 hari. Penyebab kebakaran itu adalah Nero Claudius Drusus Germanicus atau yang dikenal dengan Kaisar Nero. Dia menghasut orang-orang Roma agar menyalahkan orang Kristen. Dan saat itu kekristenan masih baru berkembang, masih dianggap sekte atau aliran sesat. Maka orang-orang Kristen dihukum mati secara kejam waktu zaman Kaisar Nero ini. Ada yang diadu dengan singa, ada yang dijadikan obor hidup dengan menerangi arena pertandingan gladiator di malam hari. Tapi meskipun gereja mula-mula menghadapi tantangan yang berat, gereja justru semakin bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Ini menjadi bukti bahwa Allah melalui Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara kehidupan gereja. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita belajar tentang turunnya Roh Kudus, ada janji Allah tentang turunnya Roh Kudus untuk menjadi roh yang menuntun, roh kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita belajar tentang Roh Kudus, janji Allah tentang Roh Kudus, bahwa Dia akan mengubahkan, Dia akan menerangi hati, Dia akan memanggil dan menggerakkan orang-orang yang dipilih untuk menerima kebenaran. Roh Kudus akan menghimpun orang-orang percaya dan Dia akan memberikan pengajaran.
Roh Kudus akan menolong, menjaga, memelihara. Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk bersaksi. Nah, walaupun ada di tengah tantangan, Roh Kudus akan memampukan, karena Roh Kudus akan terus memelihara kehidupan gerejanya. Demikian adik-adik sekalian, hari ini kita telah belajar tentang turunnya Roh Kudus. Semoga pelajaran pada hari ini menjadi berkat bagi kita, bukan cuma pengetahuan, tetapi Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Ada kuasa, ada kekuatan, ada kebenaran, ada pengaruh. Kami buka hati kami biar Roh Kudus Engkau berkuasa atas hidup kami. Menjadi remaja-remaja yang luar biasa, yang meroket, yang fantastis, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Shalom.